sekalian, terima kasih telah bersama lagi kembali berkumpul untuk dalam acara di Free Text Morning Briefing untuk di hari Selasa 14 September 2021. Oke, untuk selanjutnya kita akan kita coba untuk sedikit melihat sebentar ya sekilas untuk dari Asa Consulting ini merupakan kembali lagi kita jelaskan kembali adalah aliansi professional services yang menyediakan untuk jasa di bidang perpajakan, transfer pricing, customs, excise, dan juga legal, dan juga bisnis proses terkait dengan transaksi hubungan dengan transaksi kegiatan sehari-hari dari Bapak Ibu sekalian. Yang berdiri di Januari 2004 dengan pendirinya dari partner dari yang sebelumnya dari Arthur Andersen dan juga EY. Dan juga sekarang kami Asset Hubing ini juga sudah dirated oleh World Tax National di Tier 1 dan juga di Tier 2 untuk di World Transfer Pricing untuk tahun 2021 oleh International Tax Review. Juga di tahun 2014 kami bergabung dengan Pro Global Alliansi ya, dari segi sebelumnya, dan juga untuk UPA Global di September 2017. Selain dari peer juga, kami juga sudah mendapatkan juga untuk sebagai untuk di leading firm di World Next tahun 2021 dan juga di World Transfer Pricing 2021. Oke, kita lanjut aja untuk ke dalam agendanya ya. Yang akan dibahas dalam pembahasan pada pagi hari ini, yaitu mengenai jenis-jenis dokumen yang dipersamakan dengan foto pajak, sesuai dengan Per 16 tahun 2021 yang baru terbit sih di bulan Juli kemarin dan berlaku efektif sejak per 1 Agustus kemarin. Dilanjutkan lagi dengan kriteria dokumen yang dipersamakan dengan foto pajak, itu seperti apa. Kemudian juga ini yang lebih hot ya, tata cara pengkreditkan pajak masukan yang ditagih dengan penetapan pajak. Dan juga untuk yang di topik terakhir, yaitu mengenai tata cara pengkreditan pajak masukan yang apabila ditemukan dan diberitahukan pada saat pemeriksaan. Jadi sekarang sudah lebih ada fasilitasnya lagi ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa lebih dimudahkan untuk pada saat proses pemeriksaan. Oke, kita masuk ke jenis-jenis dokumen yang dipersamakan dengan foto pajak ya. Oke, ini kalau dari summary, saya sudah buatkan summary ya, Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk yang mengenai jenis dokumen yang dipersamakan dengan foto pajak, yaitu untuk SPPB, surat pemberitahuan pengeluaran barang, yang dibuat oleh Bulog atau Dolog atau Depot Logistik. Ini masih sama ya, jadi belum ada perubahan, jadi baik di aturan lama atau aturan baru itu masih sama, masih dipersamakan dengan foto pajak. Kemudian juga untuk bukti tagihan penyerahan jasa Telkom oleh perusahaan Telkom itu juga sama, masih sama. Lalu tiket untuk surat muatan udara itu dengan yang lebih dikenal dengan RW Bill atau Delivery Bill itu juga sama, masih berlaku ya sebagai dokumen di faktur. Bukti tagihan penyerahan listrik, bukti penyerahan JKP oleh perusahaan air minum, nota penjualan jasa yang dibuat dan dikeluarkan oleh jasa kepelabuhan, kemudian juga bukti tagihan atau confirmation atas penyerahan JKP oleh perantara efek bursa, kemudian juga bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh pihak perbankan, dan juga dokumen CK1 atau yang dikenal dengan pemesanan pita cukai hasil tembakau. Dan juga untuk di PB ya, ini PB Bapak Ibu sekalian juga harus sudah mengenal lah, PB itu memang masih dipersamakan dengan foto pajak sampai dengan saat ini. Tapi dengan dilampiri dengan nota pelayanan ekspor ya, dengan dokumen-dokumen yang invoice, bill of lading, RW bill, itu dianggap menjadi satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dalam PB tersebut. Ini masih diatur di peraturan lama, peraturan baru masih belum ada perubahan ya. Oke, ini juga masih sama sih untuk PB dan juga PB
JKP atau BKP tidak berwujud yang dilengkapi dengan invoice sebagai satu kesatuan dokumen pendukung juga sama, masih dipersamakan dengan faktur pajak. Kemudian juga PIB, ini juga PIB sama sih seperti biasa, PIB juga belum ada perubahan ya, selama masih mencantumkan nama, alamat, dan NPWP yang dilampiri dengan bukti pembayaran. Itu menjadi satu kesatuan juga yang harus dipenuhi. Kemudian juga untuk PIB juga yang dalam kondisinya ini dikenakan dalam penetapan dari tarif dari pihak bea cukai. Jadi dari hasil penelitian bea cukai ditemukan kurang bayar, maka atas kekurangan PIB tersebut juga dapat dipersamakan dengan faktur pajak. SSP pembayaran atas pemanfaatan JKP ini juga sama seperti untuk pemanfaatan BKP atau JKP dari luar dari APBN ya. Ini pun juga sama dipersamakan dengan bukti pembayarannya. Jadi tidak dalam bentuk faktur pajak, tapi dalam bentuk bukti pembayaran atau PPN yang lebih dikenal ya. Kemudian juga untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang ini juga sama. Pembayarannya, bukti setoran pembayarannya juga sama dapat dipersamakan dengan faktur pajak. Gitu. Jadi belum ada perubahan yang signifikan antara aturan lama dan aturan baru untuk di jenis dokumen yang tadi saya sudah jelaskan. Oke, lanjut lagi ke bukti pembayaran atas PPN, pengeluaran atau penyerahan BKP JKP dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah APBN. Ini juga sama, masih sama ya, bisa dianggap sebagai faktur dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi belum ada perubahan yang signifikan. Nah, untuk yang selanjutnya yang saya beri highlight warna kuning sampai dengan selanjutnya, ini adalah dokumen-dokumen tambahan terkait dari sehubungan dengan update dari Omnibus Law. Jadinya bahwa di peraturan sebelumnya belum ada, tapi di Per 16 2021 ini baru ditambahkanlah di dalam jenis dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak, yaitu diantaranya adalah pembayaran bukti struk, yaitu yang telah dibuat oleh distribusi penjualan pulsa. Jadi seperti yang sudah diketahui juga bahwa sekarang penjualan pulsa itu sudah ber-PPN ya Bapak Ibu sekalian. Jadinya atas bukti penerimaan pembayaran tersebut itu juga bisa dipersamakan menjadi faktur pajak atas PPN tersebut nanti bisa dikreditkan. Kemudian juga untuk surat penetapan pembayaran bea cukai atas barang kiriman, tapi dengan belum mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, NPWP, dan juga harus dilampiri dengan bukti bayar tentunya ya. Juga sama, ini baru di Per 16, di Per sebelumnya belum diatur. Dan juga untuk bukti penguat PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud ataupun JKP dari luar daerah APBN dengan melalui perdagangan yang lebih dikenal dengan PSME, yaitu perdagangan melalui sistem elektronik, jadi melalui online. Seperti itu juga sekarang juga sudah dipungut PPN ya Bapak Ibu sekalian, jadi sejak peraturan yang sebelumnya itu juga sudah diatur dengan syaratnya harus mencantumkan nama, NPWP ataupun NIK apabila memang pembelinya masih belum ber-NPWP, dan juga alamat email pembeli itu juga harus siap terdaftar di administrasi DJP, itu juga harus dilampirkan di dalam dokumen bukti pembayaran atas pemanfaatan jasa ataupun BKP wujud melalui PSME. Oke, kita lanjut lagi ya. Dokumen pengeluaran barang juga dari kawasan berikat yang merupakan penyerahan BKP juga sama. Ini diatur juga secara spesifik di dalam Per 16. Ini juga sama, bisa dipersamakan dengan faktur pajak. Kemudian juga untuk SSP pengeluaran BKP dari pihak luar negeri, sejak pajak luar negeri ya, dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, itu juga sama. Dengan syaratnya harus dilampiri dengan pemberitahuan pabeannya ya untuk pengeluaran BKP-nya, juga diatur lebih lanjut di Per 16. Pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus ini juga sama, dapat dipersamakan dengan faktur pajak dengan mencantumkan seperti tadi identitas nama, alamat, NPWP, dan juga dengan bukti bayaran juga harus dilampirkan di satu satuan. Ini juga sama untuk SSP pelunasan PPN terkait dengan penyerahan oleh pelaku JKP ataupun JKP oleh pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus kepada pihak pembeli
atau pengguna jasa yang berkedudukan di daerah tempat lain dalam daerah PBN itu juga sama, dipersamakan dengan wajib pajak. Berarti PPN atas pembayaran PPN tersebut dapat dikreditkan oleh Bapak Ibu sekalian. Juga untuk di SSP pelunasan PPN dengan pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan BKP oleh pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus juga pada pihak pembeli yang berada di tempat lain daerah PPN, itu juga sama ya. Diatur juga bahwa atas dokumen tersebut dapat dipersamakan dengan wajib pajak. Nah, jadi untuk yang terakhir nih, Bapak Ibu sekalian, di poin 25, ini yang mungkin lebih menggairahkan lah ya istilahnya, karena surat tetapan pajak pun untuk menagih atas pajak masukan perolehan BKP ataupun JKP ataupun impor bahkan pemanfaatan BKP tidak berwujud ataupun memanfaatkan JKP dari PBN atas tetapan pajak oleh dari kantor pajak, ini dapat dijadikan juga sebagai pajak masukan dapat dikreditkan dengan seluruh bukti pembayarannya ya, SSP. Jadi bukti bayar BPN-nya itu harus dilampirkan sebagai bukti bayar yang sah bahwa atas SKP tersebut telah dibayarkan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai hasil dari pemeriksaan. Di mana nanti bukti pembayaran tersebut atas nomornya ya, terutama untuk nomor tanda penerima negaranya NPN itu yang akan dilaporkan di dalam pajak di dalam SPT PPN. Ataupun bukti pemindah bukuan, misalkan kalau ada kelebihan pembayaran dari hasil pemeriksaan itu ternyata dari hasil pembayaran tersebut ada lagi di offset atau dikurangkan oleh dari atas koreksi yang telah disetujui oleh Bapak Ibu sekalian, maka juga sama untuk yang terkait dengan koreksi dari pajak masukan ya, itu jadinya bisa dikreditkan dengan melaporkan nomor bukti pemindah bukunya tersebut. Ataupun juga dengan SP2D ya, surat perintah pencairan dana, ini juga atas SPMKP. Jadi SPMKP sebelum kita biasanya sebelum dicairkan kepada Bapak Ibu sekalian dari pihak KPP akan melakukan pengecekan kembali atas SKP ataupun STP mana yang masih belum dibayarkan dan ataupun SKP yang telah ditunjukkan Bapak Ibu sekalian, itu juga sama, dia akan offset dulu, baru nanti sisanya atas netnya baru disetorkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi atas ketiga bukti dokumen inilah yang memang menjadi patokan pada saat kita akan melakukan pelaporan pajak masukan sebagai dari hasil dari pembayaran dari SKP hasil pemeriksaan. Oke. Untuk penjabaran dari dokumen yang dipersamakan dengan wajib pajak, jenis-jenisnya itu sudah selesai. Jadi untuk dari summary-nya adalah dari hasil penambahan dari Per 16 ini ada penambahan 9 dokumen tambahan dari sebelumnya, dari Per sebelumnya itu hanya sekitar 16 dokumen, tapi penambahannya ada 9 di total jadi 25 dokumen yang dipersamakan dengan wajib pajak di Per 16. Oke, mengingatkan kembali ya Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan nanti ada pertanyaan silakan coba di chat di kolom chat box, nanti pada saat di akhir pemaparan akan kami bahas satu persatu. Oke, kita lanjut lagi ke kriteria pembuatan dokumen yang dipersamakan dengan wajib pajak. Diatur di dalam Per 16-nya sendiri bahwa dokumen tersebut tertentu yang dipersamakan dengan wajib pajak ini paling sedikitnya harus memuat nama, alamat, NPWP pihak yang melakukan penyerahan apabila dalam hal dilakukan transaksi penyerahan dan juga penjualan apabila dalam hal transaksi dilakukan penjualan, dan juga nama, alamat, dan NPWP pemilik barang dan ekspor ya dalam hal memang transaksinya adalah ekspor. Kemudian juga jenis BKP, JKP-nya juga sama ya, harus dicantumkan supaya lebih spesifik. Terutama juga untuk nilai DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya, untuk nilai penentuan harga jual juga itu juga harus sama, harus dicantumkan juga di dalam dokumen tersebut. Dan yang juga
paling terpenting ya jumlah PPN-nya, Bapak-Ibu sekalian. Itu harus dicantumkan di dalam dokumen tersebut, terkecuali kalau dalam hal ekspor ya, berarti kan PPN, kalau ekspor kan PPN tidak ada, berarti PPN. Jadi inilah syarat-syarat yang minimal paling sedikit harus ada di dalam dokumen tersebut. Diatur pula di dalam Per 16 bahwa dokumen tertentu yang didudukan itu bersama dengan kantor pajak dapat dianggap memenuhi syarat material apabila keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP tersebut atau BKP, ekspor BKP ataupun ekspor BKP berwujud atau impor BKP dan lain tersebut itu kita memberikan yang sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan keterangan dan juga istilahnya adalah tidak ada yang lebih-lebihkan lah ya, sesuai dengan keadaan aja lah. Jadi itu baru bisa dianggap memenuhi syarat material, Bapak-Ibu sekalian. Jadi perlu diperhatikan seperti itu. Kemudian juga untuk kalau diatur juga kalau di Per 16 ya, apabila dokumen tertentu tersebut tidak memenuhi kriteria dan persyaratan di atas, maka atas dokumen tersebut merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan bidang perpajakan. Jadi dalam hal ini apabila memang tidak memenuhi kriteria dan persyaratan yang tadi saya coba jelaskan di atas, maka bisa dianggap faktur pajak masukannya atau nilai PPN tersebut tidak dapat dikreditkan, dan juga Bapak Ibu sekalian juga akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang perpajakan tentunya. Seperti itu. Jadi mohon diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian. Oke, ini mengulang kembali sih untuk tadi, terutama ini karena aku terutama untuk PSME ya, ini kan juga mungkin masih hal yang baru ya. Jadi untuk PPN yang tercantum di dalam dokumen tertentu atas bukti pungut PPN atas penyelenggaraan transaksi dengan media elektronik atau PSME, ini dapat dikreditkan dengan mencantumkan nama dan NPWP atau NIK pembeli. Itu sudah wajib ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga mencantumkan alamat email yang terdaftar pada administrasi BPP, dan juga dilampiri juga dengan dokumen yang dapat membuktikan bahwa akun pembeli tersebut itu di dalam sistem elektronik pemungutan PSME-nya itu telah memuat nama, NPWP ataupun NIK pembeli. Jadi istilahnya dalam profilnya Bapak Ibu sekalian di dalam sistem elektroniknya si PSME tersebut itu sudah Bapak Ibu cantumkan di dalam profil. Nah, minimal harus seperti itu. Jadi sudah harus ada di dalam profil sistem elektronik di PSME-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah beberapa kriteria yang harus dipenuhi ya Bapak Ibu sekalian untuk dapat memenuhi bahwa kriteria bahwa atas PPN tercantum di dalam dokumen tertentu yang dipersandingkan faktur pajak tersebut itu bisa dikreditkan di dalam SPT PPN Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut lagi ke dalam berikutnya untuk topik berikutnya, yaitu mengenai tata cara pengkreditan pajak masukan atas perolehan impor serta pemanfaatan yang ditagih dengan ketetapan pajak. Nah, ini yang mungkin lebih baru ya Bapak Ibu sekalian untuk ketentuannya. Jadi, sebenarnya untuk ketentuan untuk pengkreditan pajak masukan ini sudah pernah diatur di PMK nomor 18 tahun 2021. Jadi ini saya coba untuk merefresh kembali supaya jadi biar Bapak Ibu sekalian yang masih belum mengetahuinya bisa untuk mengetahuinya ya. Jadi untuk di sini pada saat dulu di undang-undang yang lama PPN sebelum Omnibus Law ini belum diatur mengenai hal tersebut ya untuk masalah pengkreditan pajak masukan. Cuma semenjak Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Omnibus Law tahun nomor 11 tahun 2020 di pasal 112 ini mengatur bahwa di pasal 9 Undang-Undang PPN nomor 42 ini ditambahkan lagi klausul bahwa pajak masukan atas perolehan BKP ataupun DKP
yang ditagih dengan penerbitan penetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok pajak PPN tersebut saja yang tercantum di dalam SKP tersebut. Jadi jumlah pokoknya saja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan dalam SKP Bapak Ibu sekalian nantinya ada juga ditagihkan surat tagihan pajak atau STP atas SKP, maka yang dapat Bapak Ibu sekalian kreditkan hanya atas jumlah pokoknya saja, tidak beserta dengan sanksinya, karena sanksinya itu merupakan sanksi administrasi ya, jadi sudah jelas tidak bisa dapat dikreditkan. Hanya atas jumlah pokok PPN-nya saja yang dapat dikreditkan di dalam SPT masa PPN Bapak Ibu sekalian. Untuk tata caranya seperti apa nih? Nah, jadi dengan tata caranya ini minimal ketentuannya adalah yang diatur di PMK 18 adalah yaitu Bapak Ibu sekalian sudah menyetujui hasil pemeriksaan tersebut atas SKP PPN di tahun berjalannya Bapak Ibu sekalian ya. Minimal harus sudah menyetujui. Kalau Bapak tidak setuju dan ingin melanjutkan ke proses berikutnya, masih belum dapat dikreditkan. Jadi minimal harus menyetujui dulu dalam risalah pembahasan. Kemudian juga bahwa tadi bersama yang dijelaskan, yang dikreditkan hanya atas pokok SKP-nya saja, dan juga tidak dapat dilakukan upaya hukum. Jadi saya sudah jelaskan juga bahwa untuk baik itu keberatan, mau pengurangan SKP ataupun STP yang tidak sesuai, ataupun juga proses banding, dijual kembali ataupun gugatan, itu berarti tidak boleh dilakukan upaya hukum selanjutnya lah, seperti itu untuk singkatnya. Intinya Bapak sudah harus setuju dulu, baru setelah itu dapat dikreditkan. SKP-nya apa aja? Nah, untuk SKP-nya itu seperti Bapak Ibu sekalian bisa lihat, yaitu untuk SKP atas perolehan BKP, SKP atas impor BKP, atas SKP pemerintahan BKP, ataupun atas pemerintahan BKP tidak berwujud. Tadi juga sama ya, sudah dijelasin juga yang harus dilampir dengan BPN, di BPK, ataupun SP2D hasil dari pemotongan SPMKP. Juga sama harus dilampirkan bukti pembayarannya sah ya Bapak Ibu sekalian. Karena nanti kalau misalnya maka atas SKP tersebut bisa dianggap tidak memenuhi ketentuan formalnya. Jadi tata cara pengkreditannya adalah makanya Bapak Ibu sekalian dapat melaporkan dokumen tertentunya tersebut, yaitu SKP PPN ya tentunya, di dalam SPT masa PPN sesuai dengan masa pajak pelunasan terakhir. Jadi misalkan pada saat Bapak Ibu sekalian melunasi SKP tersebut di masa September, berarti minimal Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengkreditkan pembayaran atas PPN atas SKP tersebut di masa September, ataupun 3 masa setelah masa pajak setelah pelunasan terakhir. Jadi karena ini dipersamakan dengan wajib pajak, maka ketentuannya pun juga sama. Bisa dipersamakan maksimal adalah 3 bulan setelah pelunasan pembayaran tersebut. Jadi misalkan kalau bayar di September, maka untuk masa pengkreditan terakhirnya adalah di paling lambat di masa Desember, SPT masa PPN Desember. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan juga, Bapak Ibu sekalian, untuk pengkreditan pajak masukan yang tadi dengan SKP-nya, ini di dalam slide, di dalam ilustrasi juga sama ya. Jadi bahwa apabila jadi kalau misalnya dilunasi pada saat Januari, maka dapat dikreditkannya oleh di masa Januari juga, ataupun masa-masa selanjutnya maksimal 3 bulan, yaitu Februari atau April paling lambat. Kemudian untuk petunjuk pengisian SPT-nya, nah ini dilapor apabila kalau misalkan SKP-nya terkait dengan impor BKP ataupun SKP atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan BKP dari luar daerah pabean, maka atas pembayaran BPN-nya tersebut dapat dikreditkan dan dilaporkan di dalam formulir SPT PPN 1111 D1. Jadi untuk disesuaikan dengan kondisi pembayarannya ya, untuk transaksinya apa, kalau impor berarti D1 ya. Dan kalau misalkan memang
kalau pada saat nanti pada saat Bapak Ibu sekalian melihat di sistem e-fakturnya masih belum dapat dilakukan pada aplikasinya tersebut, maka disarankan oleh pihak DJP pajak masukan tersebut dapat dilaporkan di dalam formulir 1111 B2 untuk yang pajak masukan untuk dengan transaksi lokal seperti itu. Jadi tolong diperhatikan lagi Bapak Ibu sekalian ya, kalau misalnya memang sudah bisa dilaporkan di formulir 1111 B1, berarti ya seharusnya ditempatkan di B1. Kemudian untuk yang kalau sehubungan dengan SKP dengan program DKP lokal, nah maka pajak masukan yang dapat dikreditkan harus dilaporkan di formulir 1111 B2 ya. Jadi kalau tadi impor ataupun pemanfaatan DKP terwujud itu B1, kalau sekarang kalau transaksinya lokal berarti B2. Harap diperhatikan sih Bapak Ibu sekalian, karena misalkan seperti ini kadang-kadang mungkin terlihatnya mungkin administratif ya, kayaknya simpel, cuma kadang-kadang kalau misalnya memang tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang mengatur, kadang-kadang suka dipermasalahkan sih oleh pihak DJP seperti itu. Jadinya mohon diperhatikan sih untuk penempatan pelaporannya sih. Oke, kalau misalkan dalam hal pajak masukannya ini ternyata dimaksud pada angka 142 ini merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Dalam pengertiannya adalah memang sifatnya memang PPN-nya tidak dapat dikreditkan, maka pajak masukan tersebut dapat dilaporkan di dalam formulir 1111 B3. Sama seperti mekanisme pelaporan seperti masyarakat biasa lah, gitu. Karena memang ini kan memang dokumen persamaan terpajak. Jadi untuk cara pengisian SPT-nya coba diperhatikan lagi Bapak Ibu sekalian, apabila memang sudah dilakukan pemeriksaan, terus juga dapat SKP PPN dan memang mencoba untuk yang ingin mengkreditkan untuk atas petunjuk pengisiannya ini, coba diperhatikan kembali ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke tata cara pengkreditan pajak masukan yang ditemukan dan atau diberitahukan pada saat pemeriksaan. Nah, ini juga salah satu fasilitas yang diberikan oleh pihak DJP melalui Omnibus Law, yaitu kalau misalkan sekarang kita juga untuk atas faktur pajak yang misalkan kita belum laporkan di SPT Masuk PPN, tapi kita sudah diperiksa, juga bisa diinfokan dan diberitahukan kepada tim pemeriksa. Jadinya bisa diperhitungkan di dalam menghitung ketetapan pajak. Untuk perubahan aturannya ya sejelas juga, jadi pada saat di Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 yang dilakukan sebelumnya ini belum diatur, tapi sejak Omnibus Law ini diatur juga bahwa untuk pajak masukan atas BKP atau BKP impor atau pemanfaatan BKP terwujud atau BKP dari dua daerah PPN ini yang masih belum dilaporkan di dalam SPT masa PPN, maka bisa dapat ataupun yang diketemukan pada saat pemeriksaan oleh tim pemeriksa juga atas PPN masukan tersebut dapat dikreditkan oleh Bapak Ibu sekalian sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang diatur oleh DJP. Nah, ini kita coba lihat lagi ya untuk ilustrasinya, bahwa kalau pada saat proses pemeriksaan berlangsung, pajak masukannya ini memang ternyata ada yang kita kelupaan lapor nih Bapak Ibu sekalian. Kita skip lah, kita nggak lapor dan jumlahnya signifikan. Maka akan ada dua cara nih, diberitahukan kepada pihak tim pemeriksa, ataupun yang diketemukan. Jadi misalkan kita nggak aware bahwa kita pernah kita pernah dipungut oleh pihak lain, tapi karena kita nggak mendapatkan faktur pajaknya, maka kita nggak laporkan di dalam SPT PPN. Jadi ada dua cara, kita yang self declare ke pemeriksa ataupun dari tim pemeriksa menemukan ada nih bahwa faktur masukan yang ternyata belum dilaporkan di SPT masyarakat kita,
maka dokumen tersebut bisa berupa faktur pajak ataupun dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak dapat dilakukan pengkreditan pajak masukan sesuai dan diperhitungkan dalam penetapan pajak yang akan diterbitkan oleh tim pemeriksa. Jadi dengan ketentuannya, PPN tercantum di dalam dokumen tersebut yang tadi yang disebutkan, jadi berupa faktur pajak atau dokumen bersamaan dengan faktur pajak, itu memenuhi ketentuan sebagai pajak masukan di dalam undang-undang pasal PPN ini ya, maka dapat dikreditkan sesuai dengan perundang-undangan. Sepanjang, nah ini yang perlu diperhatikan, sepanjang SPHP belum disampaikan kepada pihak Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong diperhatikan kembali, ada klausulnya sepanjang bahwa SPHP belum disampaikan ke pihak Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan sudah diberitahukan, bisa jadi atau bahkan kemungkinan besar ya pemeriksa tidak dapat mempertimbangkan atas faktur pajak masukan tersebut. Jadi mohon diperhatikan kembali ya sepanjang SPHP. Jadi proses ini mirip seperti pengungkapan jadinya. Mirip seperti pengungkapan, tapi ini sudah lebih diatur kembali, yaitu di dalam undang-undang ya, diatur kembali, dipermudah lah istilahnya dengan proses yang lain, yaitu dengan pemberitahuan dari pihak Bapak Ibu sekalian kepada pihak pemeriksa, ataupun dari pihak pemeriksa menemukan pelaporan dari SPT lawan finansial yang lain atas nama dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Demikianlah event SFC Tax Free Morning Briefing dengan topik dokumen tertentu yang dianggap sebagai faktur pajak berdasarkan Omnibus Law untuk hari ini. Sebagai masukan untuk perbaikan kami pada event-event berikutnya, kami mohon kesediaan Bapak atau Ibu untuk dapat mengisi kain feedback form melalui link CFF yang tertera pada kolom chat. Nantikan kembali event-event SFC Free Morning Briefing September 2021 series berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadirannya. Stay safe dan stay healthy.